Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang super penting bagi siapapun yang menjalani hemodialisis, akses vaskuler. Tapi kita nggak akan lihat ini sebagai sekedar alat medis ya, anggaplah ini sebagai jalur hidup pribadi Anda. Yuk kita pelajari bareng-bareng gimana cara merawatnya dengan benar. Jadi, akses vaskuler tuh apa sih? Gampangnya gini deh, ini adalah jalan khusus yang dibuat dokter supaya darah bisa keluar, dibersihkan sama mesin dialisis, terus balik lagi ke tubuh kita. Jadi ini bukan sekedar selang atau bekas jahitan biasa ya, ini adalah koneksi vital Anda untuk bisa terus menjalani hidup. Nah, jalur hidup ini ada dua tipe utama yang bakal kita kupas. Pertama, yang sifatnya sementara, namanya kateter double lumen atau biasa disingkat CDL. Kedua, pilihan yang permanen dan lebih dianjurkan, yaitu AV fistula, yang mungkin Anda kenal juga sebagai Cimino. Kita akan bahas cara merawat dua-duanya. Kita mulai dari yang sementara dulu ya. Oke, kita bahas CDL dulu ya. Karena kateter ini adalah jalur langsung ke pembuluh darah utama kita, jadi mencegah infeksi itu jadi prioritas nomor satu. Yuk kita lihat aturan-aturan mainnya. Nah, ini yang paling penting dan tolong diingat baik-baik. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah coba-coba buka atau ganti perbannya sendiri. Biarkan itu jadi urusan perawat, titik. Tugas Anda cuma satu, pastikan area itu selalu bersih, kering, dan nggak diutak-atik sama sekali. Anggap aja itu zona terlarang, oke? Pasti banyak yang nanya, terus mandinya gimana dong? Nah, cara paling aman itu sebetulnya pakai waslap aja di seka badannya. Kalaupun Anda harus banget mandi pakai shower, wajib hukumnya buat ngelindungin area CDL itu. Tutup rapat-rapat pakai plastik yang tahan air. Dan begitu selesai mandi, langsung cek. Kalau sampai perbannya basah, itu kondisi darurat dan harus segera ditangani. Ada juga nih beberapa penyesuaian kecil sehari-hari yang pengaruhnya besar banget. Coba deh pakai kemeja berkancing biar kateternya nggak nyangkut pas ganti baju. Terus jangan tidur miring ke sisi yang ada kateternya biar nggak ketekuk. Angkat-angkat barang berat juga jangan pakai tangan yang di sisi itu ya. Kebiasaan-kebiasaan simpel ini penting banget buat mencegah kateter geser atau mampet. Biar gampang, coba dia anggap ini sebagai checklist harian Anda. Setiap pagi, luangkan waktu sebentar aja buat ngecek poin-poin ini. Apakah semuanya aman? Kalau ada satu saja jawaban yang masuk ke kolong bahaya, itu adalah alarm buat Anda. Jangan ditunda. Itu tandanya Anda harus waspada dan segera cari pertolongan. Oke, sekarang kita pindah ke jagoan jangka panjangnya, AV fistula atau Cimino. Nah, karena ini didesain untuk bisa bertahan bertahun-tahun, artinya Andalah yang jadi penjaga utamanya. Perawatan yang tepat bisa bikin fistula ini berfungsi baik untuk waktu yang sangat lama. Ada dua ritual wajib yang harus Anda lakukan setiap hari. Rasakan trill dan dengarkan bruit. Anggap aja ini cara Anda menyapa dan ngecek kabar jalur hidup Anda. Jadi, apa sih sebenarnya dua hal itu? Analogi ini pas banget. Trill itu getaran halus yang terus-menerus, yang bisa Anda rasakan dengan ujung jari. Rasanya tuh mirip kayak dengkuran kucing yang lagi nyaman. Kalau bruit itu suara desiran lembut dari aliran darah. Kalau Anda bisa merasakan getarannya dan mendengar suaranya, wah, itu pertanda bagus banget. Artinya fistula Anda sehat dan lancar jaya. Nah, khusus buat yang fistulanya masih baru, ada pekerjaan rumah nih untuk membantu dia jadi lebih matang dan kuat. Gampang banget, cukup remas-remas bola karet secara rutin. Gerakan ini ngebantu pembuluh darahnya jadi lebih besar dan lebih kuat, jadi siap untuk proses dialisis. Lengan yang ada fistulanya ini adalah zona terlarang untuk beberapa hal. Ini aturan emasnya ya, nggak bisa ditawar. Nggak boleh sama sekali ada pemeriksaan tekanan darah, nggak boleh ada pengambilan darah atau pasang infus selain untuk dialisis, dan nggak boleh pakai jam tangan, perhiasan, atau baju yang lengannya ketat. Ini semua penting banget untuk mencegah gumpalan darah yang bisa merusak fistula Anda secara permanen. Kita udah bahas cara merawat, sekarang kita masuk ke bagian yang sama pentingnya, kapan harus waspada dan segera cari pertolongan medis. Bisa mengenali tanda bahaya dari awal itu kuncinya. Yuk, kita fokus ke CDL dulu. Kira-kira apa saja sih tanda-tanda peringatan yang artinya Anda harus segera cari bantuan? Coba pikirin deh, biasanya ini berhubungan dengan infeksi atau masalah di kateternya langsung. Ini dia jawabannya. Kalau Anda mengalami salah satu dari gejala ini, misalnya demam, atau area pasangnya jadi merah, bengkak, sakit, apalagi sampai bernanah, ada pendarahan, atau kateternya kelihatan geser, jangan ditunda. Ini bukan waktunya untuk kita lihat besok gimana. Ini adalah kondisi darurat yang mengharuskan Anda segera ke rumah sakit.
Sekarang untuk IV fistula. Dari semua kemungkinan masalah yang ada satu tanda yang jadi juara satunya soal bahaya. Satu tanda yang kalau Anda temukan, Anda harus bertindak secepat mungkin. Apa ya kira-kira? Nah, ini dia poin paling krusialnya. Getarannya hilang. Kalau suatu pagi Anda periksa fistula dan getaran dengkuran kucing yang biasa Anda rasakan itu nggak ada lagi, itu adalah tanda bahaya terbesar. Ini kemungkinan besar artinya ada sumbatan, dan setiap menit jadi sangat berharga untuk bisa menyelamatkannya. Selain tril yang hilang, perhatikan juga tanda-tanda lainnya ya. Misalnya, ada tanda infeksi, atau tangan Anda jadi terasa dingin, pucat, bahkan sampai kebiruan. Atau kalau seluruh lengan tiba-tiba bengkak. Semua ini adalah sinyal dari tubuh Anda kalau jalur hidup Anda sedang dalam masalah dan butuh perhatian medis secepatnya. Pada akhirnya, semua informasi yang kita bahas ini mengerucut pada satu hal. Perawat dan dokter memang memainkan peran yang sangat penting, tapi penjaga utama, orang yang memantau jalur hidup ini setiap hari, setiap saat, ya Anda sendiri. Kekuatan untuk menjaganya tetap sehat ada di tangan Anda. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan ini. Setelah mendengar semua ini, apa satu langkah pertama yang akan Anda lakukan hari ini juga untuk melindungi jalur hidup Anda? Apakah itu dengan merasakan trilnya, atau memeriksa lagi balutan sidial Anda? Apapun itu, yuk mulailah sekarang juga.